untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi kita beberapa hari lagi akan melaksanakan supervisi ya Bu Putri. Adapun tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran yang selama ini Bu Putri lakukan. Nah Bu Putri, pada kesempatan ini saya terlebih dahulu saya ingin mengetahui apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Putri capai saat observasi nantinya. Terima kasih Bu sudah memberi waktu pada pagi hari ini untuk melakukan pra-observasi. Insya Allah saya akan melakukannya sebaik mungkin. Yang pertamanya saya di sini mengampu pembelajaran PAI yang akan nantinya mengobservasi kelas 11 fase F6 pada hari Kamis jam 7 jam pertama. Yang pertama, sebelum saya melakukan materi pembelajaran atau memasuki proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya saya terhadap siswa saya memulai pembelajaran itu sebaik mungkin. Yang pertama, saya selalu menjelaskan tujuan pembelajaran, dan kebetulan waktu itu kami memasuki bab 2 tentang cabang iman. Materi poin pentingnya ada 4. Yang pertama tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Tujuan pembelajarannya yang pertama, seluruh siswa harus mampu menganalisis pengertian, mulai dari cabang iman itu sendiri apa, pengertian dari materinya apa, maupun dalil yang berkaitan dengan materi tersebut. Yang kedua, siswa harus mampu memanfaatkan apa yang diberikan sama guru setelah memberi pembelajaran, tujuan-tujuan yang lainnya, serta dikaitkan nanti dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu tujuan pembelajaran yang saya lakukan nanti. Jadi tujuan pembelajarannya sudah jelas sekali Bu Putri, apa yang akan dicapai oleh anak ke depannya. Dari tujuan pembelajaran, kira-kira area pengembangan untuk observasi ke depannya seperti apa? Saya melakukan beberapa metode yang rasa saya tepat untuk siswa saya. Yang pertama, saya melakukan metode diferensiasi. Bagaimana nanti anak-anak saya kelompokkan menjadi beberapa. Di sana nanti kami akan berdiskusi, memberikan penugasan tanya jawab. Setelah itu nanti siswa mempresentasikan berbagai macam apa yang telah diketahuinya dalam kelompoknya masing-masing. Sebelumnya sebelum memberikan tugas kelompok, saya terlebih dahulu menjelaskan dengan melakukan penayangan bagaimana contoh-contoh dalam kehidupan sehari, baik dalam menjaga kehormatan, dalilnya seperti apa, ikhlas, zuhud, dan lain sebagainya. Setelah itu strategi yang saya lakukan, saya melakukan cooperative learning, sebagaimana siswa saya nanti akan berperan aktif seluruhnya, baik dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 nanti akan berperan semuanya. Ke depan nanti bertanya jawab juga demikian. Dan kelompok 1 nanti saya tugaskan juga nanti menjelaskan ke kelompok yang lainnya, begitu juga dengan kelompok berikutnya. Media yang saya lakukan selain PowerPoint yang saya tayangkan sebelum proses pembelajaran, sebelumnya saya melengkapi seluruh siswa saya per kelompok tersebut LKPD yang lengkap. Setelah itu ada pegangannya. Untuk penugasannya juga demikian, sudah ditentukan bagaimana penilaian dan tugasnya. Sudah jelas sekali ya Bu Putri. Sudah jelas. Area pengembangannya sudah jelas, kemudian strategi yang digunakan pun sudah jelas, anak tahap demi tahap kegiatan anak sudah tergambar dengan jelas. Ibu akan mengelompokkan anak, kemudian setelah ibu akan menggunakan juga cooperative learning seperti yang ibu sampaikan, sudah bagus sekali. Kira-kira kapan waktunya saya bisa melihat Bu Putri mengajar di dalam kelas? Insya Allah dalam minggu ini hari Kamis jam pagi jam 07.15 sampai jam 9.45, karena jam PAI kita 3 jam setiap pertemuan Bu. Nanti saya siapkan fasilitas yang sangat mendukung untuk proses observasi kita. Berarti hari Kamis saya akan berkunjung ke kelas Bu Putri untuk melihat pelaksanaan pembelajaran yang Bu Putri laksanakan. Iya. Baiklah Bu Putri, terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa hari Kamis di kelas Bu Putri. Oke Bu, terima kasih. Kami tunggu kedatangan Ibu nanti di kelas kami. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Putri. Sama-sama Bu. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya?
Rosid dan Yunialis. Apapun informasi yang kalian dapatkan hari ini pertemuan dengan Ibu di KPRI 3 jam pertama, sampaikan dia dan mereka tidak terlibat pelajaran dengan Ibu. Itu tanpa pemberian. Dan apapun yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita bantu terhadap orang lain, alangkah lebih baiknya jangan diungkit kembali. Begitu juga dengan malu, bahwasanya ada di Quran surah An-Nur ayat 30 bahwasanya seperti ini. Kalau tidak merasa malu maka lakukanlah. Maksudnya seperti ini. Contohnya seperti apa? Bisa nggak Loli mencontohkan malu itu seperti apa? Kalau kita perempuan batas aurat kita tahu nggak? Apa? Ya, sudah siapkan mana kelompoknya yang selesai membuatkan, silakan berkelompok dulu. Ini membuat berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, dan 5. Tugasnya masing-masing disampaikan kemarin. Kelompok A itu tentang menjaga kehormatan, kelompok B tentang ikhlas, dan kelompok C tentang zuhud. Yang di belakang sudah siap kelompoknya cuma soal zuhud. Terakhir kesimpulan dan saran. Ya, silakan buat tugas masing-masing. Nanti kita ada interview masing-masingnya sesuai dengan tugas kemarin. Jam terakhir baru kita rumah. Siap semuanya? Siap. Terima kasih atas kerjasamanya. 11 dan 6 sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan bagus. Ibu mendoakan kalian, mudah-mudahan nanti materi selanjutnya kalian memahaminya seperti ini juga, suasananya kondusif, baik, tenang, nyaman, dan bersih. Dan Ibu doakan kelas UTS nanti tanggal 28 bulan Februari kalian dapat semuanya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Naila, DPP yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan coaching kita pada pagi ini. Terima kasih Ibu Tri juga sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu kita akan merefleksi kegiatan kita setelah melakukan pra-observasi dan observasi beberapa hari yang lalu. Sehat Bu Putri? Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu Putri, minta waktunya sebentar kita berbincang-bincang tentang observasi yang sudah kita laksanakan minggu yang lalu. Setelah melaksanakan observasi, mulai dari pra-observasi sampai observasi, bagaimana perasaan Ibu Putri setelah melaksanakan atau melalui perjalanan tersebut? Terima kasih sebelumnya Ibu Rika dan Ibu bahwasanya kemarin setelah melakukan observasi dengan Bu Rika, kami mendapatkan berbagai macam pengalaman. Kami sebagai guru yang diobservasi pada waktu itu ternyata kami memang harus memiliki kemampuan yang lebih lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Biasanya karena saya mengajar pendidikan agama Islam dan di kelas itu 1 jam 45 menit, itu sangat membutuhkan waktu fokus siswa yang luar biasa, apalagi kalau siang. Kemarin karena boleh observasinya di pagi hari, jadi tingkat fokus siswa maupun saya sebagai gurunya di sana, alhamdulillah fokusnya masih bagus. Yang pertama, untuk melakukan refleksinya, hal guru pendidikan agama Islam sebelum kami mengajar, kami di MGMP kan selalu mengadakan pertemuan bagaimana nanti akan menyatukan persepsi setiap gurunya. Khususnya di kelas 11, waktu observasi di 11 KCF, saya mengajar di kelas 11 waktu itu di
lagi waktu Ibu Rika observasi, saya sebelumnya sudah menyatakan awal dari pembelajaran bahwasanya untuk penilaian saya ada 3 kategori. Yang pertama, kalau tes tertulisnya siswa saya ajar saling belajar kami di sana untuk menulis baca tulis Al-Quran yang bagus di sana. Kalau untuk tulisannya itu biasanya hafalan. Kalau seandainya mata pembelajaran yang berkaitan dengan praktek, kami hadapkan itu biasanya ke masjid atau ke luar kelas yang berkaitan dengan materi. Dan insya Allah setelah kemarin melakukan observasi ada beberapa perubahan yang saya lakukan dari segi materinya, metodenya, baik itu dari segi prakteknya, pembelajarannya, siswa merasa lebih terarah daripada sebelumnya, Bu. Dan siswa pun merasa lebih fokus karena siswa itu pun sendiri ada tanggung jawabnya masing-masing. Oh, berarti saya belum selesai ini, harus diselesaikan itu. Berarti saya masih harus diperbaiki ini, saya perbaiki ini. Dan satu lagi yang harus saya jaga di prinsip saya belajar seperti ini, Bu. Karena pendidikan agama Islam materinya banyak, siswa itu saya kasih tantangan biar ada fokus per kelompoknya atau secara individunya. Siswa yang belum paham di materi bab 1 akan tetap lanjut di bab 1 tersebut. Belum boleh lanjut di bab berikutnya. Kalau seandainya siswa rasanya udah paham di materi ini, sudah selesai penilaiannya bagian ini, prakteknya sudah selesai, lanjut ke bab berikutnya. Jadi merasa tertantang sendiri. Bagus sekali ya Putri ya, jelas sekali uraian dari Ibu Putri. Memang kemarin saya melihat saat observasi area pengembangan Putri juga tentang metode pembelajaran dan strategi-strateginya sudah terlihat. Kemarin rasanya Ibu Putri menggunakan metode cooperative learning. Iya. Jadi dari area pengembangan ini apa area pengembangan yang lain kira-kira yang ingin Ibu Putri capai dari selain area pengembangan metode pembelajaran ini, Bu Putri? Sebelum kemarin pas Ibu Rika observasi kan ada aktivitas pembelajaran siswa tuh nampaknya karena jam pelajaran pendidikan agama Islam tuh lebih lama dari mata pelajaran lainnya, memotivasi siswa yang lebih pertamanya dulu bahwasanya pendidikan agama Islam tuh beda dengan pembelajaran lainnya. Yang kedua, di kelas harus bersih dulu, harus nyaman, harus berdoa. Yang non pun terkadang kalau dia nggak mau pun keluar, kami ikut sertakan di bagian belakang. Yang penting jangan mengganggu, jangan ribut atau lain sebagainya. Tuh kalau untuk tujuan yang hendak dicapai di sana, yang pertama karena kami kemarin memakai metode cooperative learning, itu pun kami membuat kesepakatan dari awal pertemuan tuh Bu Rika. Kenapa demikian? Biar terarah tadi. Seperti refleksi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap kelompok itu sudah disesuaikan dan kelompok pun bukan tidak harus itu aja. Biasanya kan sebelum kita observasi ini, mana siswa yang rajin itu yang membuat, itu yang mencatat, itu yang menyampaikan di depan. Kalau setelah observasi tidak seperti itu, Bu Rika. Caranya seperti ini, di sebuah kelompok itu nanti materinya kan banyak tuh. Kita suruh dia menulis tangan pribadinya. Jangan sampai memberikan atau melimpahkan tugas kepada satu orang saja, apalagi nanti menyampaikan materinya. Semuanya harus bekerja sama. Yang kedua, seluruh siswa itu setidaknya atau keinginan kita bersama mampu dia menyampaikan argumen atau pendapatnya di depan kelas. Setelah menyelesaikan materinya di kelompoknya, mampu dia menyampaikan argumennya di depan, feedbacknya dengan temannya bagaimana? Jangan nanti dia aja yang berbicara di depan, sementara temannya keluar masuk, temannya tidak memperhatikan, atau temannya hanya asik di kelompoknya itu saja. Kami memberikan waktu untuk batasan-batasan seperti itu berikan. Nanti ketika dikasih feedback, temannya tidak menjawab atau tidak paham atau tidak mendengar, dia disuruh ke depan. Biar merasa tertantang, fokus semuanya tuh. Berarti nggak ada yang main-main gitu loh. Dan ternyata ketika terjadi feedback seperti itu diberikan, teman-teman yang lainnya merasa terinspirasi pada temannya. Saya harus berani pula berbicara di depan tuh. Saya harus mampu pula. Jadi nanti ke depannya itu kan sangat bermanfaat untuk peserta didik yang biasanya hanya unek-unek atau hanya sekedar diam-diam di belakang saja, dikasih kesempatan di depan nanti. Setelah itu, kalau penilaiannya juga demikian berikan. Semua peserta di setiap kelompok itu harus dikasih tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, siswa itu harus berani menyampaikan argumen yang bagus, walaupun salah yang namanya kita belajar nanti kami pun bersama-sama meluruskan. Gitu. Harus lebih percaya diri dan rasa tanggung jawabnya untuk menyelesaikan tugas masing-masing harus ada.
Ini nampak ya area pengembangan berikutnya Ibu akan untuk keterampilan siswa ya. Iya. Nah, siswa harus terampil untuk mengemukakan pendapatnya. Ini nampak di situ area pengembangan berikutnya. Nah, kira-kira Bu Putri, indikator dari keberhasilan area pengembangan Ibu itu apa ya? Yang pertama untuk saya pribadi dulu, setidaknya harus melengkapi perangkat. Itu yang pertama dulu. Kalau seandainya tidak selesai, siswa pun tidak akan mampu nanti menyelesaikan pembelajaran yang saya sampaikan. Yang kedua nanti kemampuan saya dalam mengajar. Awal pembelajaran sudah saya sampaikan bahwasanya nanti dalam pertemuan kita ke depan kita nanti uhanya seperti ini. Mengambil nilainya seperti ini. Materi yang saya ajarkan kepada siswa pun sudah jelas anak itu. Jadi anak itu nggak akan ada yang lupa materi-materi ini. Pas saya masuk di sini, oh materi saya ini. Praktek ya hari ini, oh ya saya nggak ada mengulang-ulang materi lagi, nggak ada itu. Itu otomatis nanti saya pun menyampaikan atau menjelaskan pembelajaran harus valid juga dengan yang dikuasai siswa. Sudah jelas ya. Jadi jelas indikator keberhasilannya salah satunya siswa memahami materi yang sudah Ibu Putri sampaikan. Itu indikatornya. Kemudian adanya peningkatan nilai siswa. Iya. Dari sebelum memahami setelah belajar nilai siswa meningkat. Itu indikator salah satu indikator. Baiklah Bu Putri, setelah kita melihat kegiatan kemarin area pengembangan Bu Putri tentang metode pembelajaran, Bu Putri kedepannya akan melakukan area pengembangan berikutnya yaitu tentang bagaimana siswa kreatif di dalam kelas mampu mengemukakan pendapat dan berkolaborasi. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bu Putri untuk melakukan hal-hal agar tujuan area pengembangan tersebut tercapai? Nah, biasanya sebelum saya mengajarkan materi-materi yang sudah tersedia, biasanya saya selalu menyampaikan kepada siswa urutan atau tahap apa saja pembelajaran yang harus kita pelajari dalam waktu 1 semester. Selalu seperti itu tuh, Bu. Setiap saya masuk pun selalu saya ingatkan, berarti pembelajaran saya hari ini ya sampai di sini. Kalau ada yang nggak paham atau nggak jelas nanti kita luruskan bersama. Kalau seandainya ada pembelajaran atau materi yang berkaitan dengan IT lah istilahnya, Bu. Kalau seandainya kami tidak menggunakan Infocus, karena terkadang guru-guru lain kan pakai Infocus juga. Kalau seandainya dapatlah kami meminjam Infocus, kami memakai Infocus biasanya. Setelah itu untuk mempermudahkannya, siswa kita disuruh aja nonton video pembelajarannya, Bu. Nonton video pembelajarannya di sana biasanya terkadang mata pelajaran saya tentang praktek jenazah, Bu. Di situ mereka banyak pertanyaan. Kalau kita menjawabnya nanti kan kita harus menyesuaikan juga kecerdasan anak itu bagaimananya. Kadang mendengar dia sudah tergambarkan seperti ini. Nonton video aja, tahapannya seperti apa, mulai dari merawatnya, mengafalinya, memandikan, atau menguburkan dan sebagainya. Dalam hal itu nanti anak pun tertantang, ternyata seperti ini ya, sekian lembar ya, lengkapannya oh seperti ini ya, bagiannya seperti itu gitu. Jadi di antara seperti itu tuh, Bu, siswa saya selalu saya pertanyakan dulu bagaimana yang tidak pahamnya, mana yang harus kita pelajari, dan hal-hal apa saja yang perlu kita bahas untuk selanjutnya. Nah itu biasanya tuh. Kalau seandainya pun kami ingin melakukan praktek yang lebih real, terkadang memang kami praktekkan siswa itu sendiri tuh, Bu. Bagaimana airnya, bagaimana doanya, bagaimana cara tata tertibnya lah, Bu. Nah nanti realnya nanti setidaknya siswa udah tahu. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya nanti bagaimana dia udah belajar ya di sekolah seperti itu. Kalau untuk praktek, kalau untuk pembelajaran yang lainnya biasanya saya mengintegrasikan kepada contoh dalam kehidupan sehari-hari sebagai tujuan pembelajarannya seperti apa. Jadi siswa nanti bisa mencoba dalam pembelajaran. Jelas ya apa langkah yang akan dilaksanakan untuk kedepannya untuk mengembangkan area kreativitas anak-anak kreatif. Berkolaborasi dengan baik. Baiklah Bu Putri, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bu Putri. Terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum kita tutup, saya mohon izin Bu Putri, bolehkah saya menyampaikan umpan balik dari kegiatan kita selama praobservasi dan sampai observasi kemarin? Boleh, Bu. Mohon izin ya Bu Putri. Ya.
Kemarin kita sudah melaksanakan praobservasi. Saya sudah melihat di situ langkah-langkah pembelajaran Ibu Putri sudah tergambar dengan bagus sekali, sudah nampak metodenya, area pengembangannya juga sudah, strategi yang Ibu Putri ingin capai juga sudah tergambar dengan bagus di praobservasi. Nah, saat observasi saya juga melihat pembelajaran sudah bagus. Bu Putri sudah menggunakan metode sesuai dengan yang Bu Putri rancang, yaitu cooperative learning. Saya juga sudah melihat siswa-siswa Bu Putri berdiskusi, berkolaborasi, dan terakhir kemarin presentasi anak-anaknya. Bu Putri sudah bagus sekali. Yang lainnya saya rasa sudah bagus, Bu Putri sudah bagus melaksanakannya, dan tujuan pembelajaran pun saya lihat sudah tercapai kemarin saat observasi Bu Putri ya. Ya baiklah Bu Putri, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sebentar. Sekali lagi saya